Sementara itu, saudara, diaspora Indonesia ikut terdampak oleh dua badai topan beruntun, yakni badai Helen lalu Milton. Bahkan ada diaspora yang mendapatkan perintah evakuasi untuk menghindari badai Milton, tapi sebagian diaspora di tempat evakuasi akhirnya juga menghadapi puting beliung. Selengkapnya ikuti laporan dari tim VOA berikut ini. Baru mulai pulih dari badai Helen, warga di Amerika Serikat bagian Tenggara kembali menghadapi badai baru Milton yang baru menghantam Florida sebagai hurricane kategori 3 berkecepatan angin 205 km per jam. The storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario. The storm did weaken before landfall, and the storm surge, as initially reported, has not been as significant overall as what was observed for Hurricane Helene. Saat menerjang Florida, Helene masuk kategori 4, lebih parah dibandingkan Milton. Tapi tetap saja perintah evakuasi diberlakukan bagi wilayah yang terdampak. Diaspora Indonesia termasuk di antara yang mendapat perintah evakuasi. Di zoning E itu dimandatori harus evacuation. Karena evacuation itu zone A, B, and C itu mandatori evakuasi. Harus pindah. Yoko mengungsi sejak awal pekan karena khawatir terjadinya kemacetan. Karena teman saya yang keluar hari Senin pindah ke utara, ke daerah Atlanta, biasa cuman 6 jam nyetir, sekarang harus nyetir hampir 15 jam untuk sampai sana. Sementara Dian dan keluarganya mengungsi ke arah selatan, mereka pun mengalami kemacetan. Biasanya 3 jam ke sini, tapi kemarin karena macet jadi kita 4 jam lebih sampai di sini. Dian dan keluarganya tinggal di Tampa, salah satu wilayah yang juga berada di jalur badai Milton. Begitu tiba di kota Stuart, dekat West Palm Beach, wilayah ini dilanda tornado dan angin puting beliung bawaan Milton. Saya merasa khawatir sekali dan panik karena saya ada anak 2 yang saya khawatirkan anak-anak saya ini. Jadi makanya kita pergi. Kalau rumah umpamanya kena rumah nggak apa-apa, yang penting orangnya selamat. Hingga Rabu malam waktu Florida, lebih dari 130 peringatan tornado dikeluarkan di Florida. Florida dan negara bagian sekitar, warganya memang umumnya terbiasa dengan adanya badai kuat yang disebut hurricane atau topan. Dan musim badai Atlantik ini berlangsung mulai Juli dengan badai-badai terkuat, biasanya terjadi mulai pertengahan Agustus. Bukan hanya angin kencang yang menjadi ancaman, tetapi juga hujan deras yang dibawanya yang menyebabkan banjir. Farah adalah seorang diaspora Indonesia di Orlando yang bekerja di salah satu resort Disney World. Meski ia tak tinggal di zona evakuasi, efek Milton terasa hingga wilayahnya. 9 tahun saya di sini, baru kali ini saya nggak bisa tidur semalaman. Biasanya sih santai-santai tidur aja. Tadi malam termasuk kencang sekali suara di luar itu ya, kita berapa kali lihat jendela. Terus kita tidurnya di ruang tengah yang ada kebetulan nggak ada jendelanya gitu. Florida masuk wilayah kerja KJRI Houston yang telah memantau perkembangan badai sejak topan Helen. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan Karlina Amkas dan tim VOA. Jelang laga melawan Tiongkok esok, Timnas Garuda menggelar latihan perdana di Stadion Qingdao Tiantai. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan. Informasi lengkapnya kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang.